Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Hafid, seorang mahasiswa dari Politeknik Negeri Ujung Pandang di jurusan akuntansi dengan prodi D4 Akuntansi Manajerial. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mereview podcast dari channel Helmi Yahya Bicara dengan judul Ngobrol Ngalur Ngidul dengan Teman Nonton Football di Miami yang sekarang menjadi investor besar. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, pada podcast yang akan kita review kali ini, bintang tamunya yaitu Bapak Gita Wirjawan. Dia lahir di Jakarta pada tanggal 21 September 1965. Beliau adalah seorang pengusaha, negarawan, bankir investasi, dan seorang pegiat sosial. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Indonesia Bersatu II pada era Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau juga selaku pendiri Angkora Group dan Angkora Foundation. Dilihat dari jenjang pendidikannya, beliau berhasil meraih gelar sarjana dalam bidang administrasi niaga di University of Texas Austin pada tahun 1988. Lalu beliau melanjutkan lagi pendidikannya di Baylor University dan berhasil meraih gelar Magister Administrasi Niaga pada tahun 1989. Tak berhenti di situ, pada tahun 2000 beliau melanjutkan lagi sekolahnya dan berhasil meraih gelar Magister Administrasi Publik dari John F. Kennedy School of Government in Harvard University. Beliau juga memiliki kualifikasi sebagai Certified Public Accountant dari negara bagian Texas, Amerika Serikat, dan sebagai Chartered Financial Analyst. Oke, sekarang kita masuk ke sesi review ya. Tapi dalam sesi review kali ini saya akan fokus kepada pembahasan tentang dampak corona di dunia dan Indonesia. Karena ada banyak pembicaraan yang dibicarakan oleh beliau, jadi saya memutuskan untuk mereview salah satu bagian saja. Jadi menurut Bapak Gita, seperti yang kita tahu ya, corona ini pasti berpengaruh lah kepada seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan menurut Bapak Gita ini hal yang paling berpengaruh ini adalah, yang pertama itu adalah demand atau permintaan, dan yang kedua adalah supply. Ketika supply ini menurun, maka produktivitas pun juga ikut menurun. Yang ketiga adalah negara yang istilahnya berduit ya, karena mereka adalah ya negara-negara maju yang mempunyai power untuk mencetak uang dan dapat menopang daya beli di negaranya. Menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana dengan negara-negara kecil atau negara-negara berkembang yang tidak mempunyai political will dalam hal ini, pencetakan uang. Pastinya negara-negara ini akan susah untuk menopang daya beli di negaranya. Dan menurut Bapak Gita ini, di Indonesia ini sudah hampir pasti terjadi pelumpuhan atau kelumpuhan di sektor-sektor ekonomi.
Dampak dari kelumpuhan dari berbagai sektor tadi adalah terhambatnya aktivitas-aktivitas pabrik yang sehingga pemberdayanya itu tidak mendapat stimulus atau gaji. Jadi apalagi itu kalau BLT dan bansos itu tidak berjalan sesuai dengan waktunya. Dan jika itu terjadi, pasti akan kesusahan bagi masyarakat warga yang lambat menerima, sehingga ya dapat dibilang akan terjadi penghambatan. Nah, dari penghambatan tadi atau perlambatan pertumbuhan ekonomi itu takutnya jika BLT dan bansos itu telat, maka Bapak Gita itu prediksi di kuartal 3 akan terjadi kontraksi, sehingga ditakutkannya akan terjadi resesi di pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, setelah pembahasan yang tadi, Bapak Gita berlanjut kembali ke masalah pencetakan uang. Menurut Bapak Gita sendiri ini, dia setuju saja dengan pencetakan uang dengan syarat memang sudah tidak bisa lagi dilakukan hal lain, dan tujuan dari pencetakan uang itu tidak lain dan tidak bukan untuk kepentingan sehari-hari, contohnya untuk sumber pangan atau untuk makan. Setelah pembahasan tadi, kita berlanjut ke pertanyaan dari Bapak Helmiah ya, yaitu negara mana yang paling cepat recovery dari COVID ini. Dan menurut Bapak Gita sendiri itu ada negara Filipina, Vietnam, dan Indonesia, dikarenakan basis konsumtifnya itu besar. Jadi pola konsumtif ini adalah suatu hal yang baik dan dapat menjadi salah satu faktor cepatnya pemulihan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lalu menurut Bapak Gita itu sektor yang harus dikedepankan atau diprioritaskan duluan adalah sektor pariwisata, dikarenakan sektor ini adalah sektor yang pertama dalam pengelolaannya itu murah, tidak sama seperti pabrik-pabrik manufaktur yang sumber dayanya itu untuk membuat sesuatu itu membutuhkan pelatihan yang lumayan banyak dan cukup memakan biaya. Sedangkan untuk pariwisata itu dapat kita lihat pariwisata itu kan dia berbasis pada pelayanan jasa, sehingga untuk pelatihan karyawan itu tidak memakan banyak biaya. Dan juga misalnya dalam hotel ya, kalau kita membangun suatu usaha hotel itu kita dapat membukakan lapangan kerja 200 sampai 300 orang menurut Bapak Gita. Ya, mungkin itu saja review kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan pastinya kita doakan selalu dan kita berterima kasih kepada Bapak Helmi Yahya selaku yang membuat video yang kita review kali ini. Dan
Bapak Gita selaku Bapak Gita Wirjawan selaku bintang tamu pada podcast yang kita review kali ini. Saya doakan semoga beliau selalu sukses dan terus berinovasi lagi untuk negara kita tercinta Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Saya Abdul Hafid, pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.